Yasmin, lain kali kamu jangan masuk lagi ke ruang kerja papa ya, walaupun kamu diajak sama Kayla. Kalau papa, mama, atau Mas Rangga mergokin kamu, ataupun Alisa, itu nanti bisa panjang ceritanya. Kamu pasti bakalan dicecer banyak pertanyaan. Iya dong, maaf ya aku nggak mikir panjang. Ya, tapi untung aja ada Kayla. Jadi tadi Mas Rangga nggak begitu curiga sama kamu. Tadi aku pikir ya ini kesempatan buat aku cari tahu soal Pak Bas sih, Dok. Yasmin, kamu ngapain di sini? Aku di sini karena tadi aku nganterin Kayla, aku disuruh sama Pak Rangga. Aku anterin Kayla, terus habis itu Kayla ngajakin aku main, terus dia minta aku untuk bacain buku. Terus ini kenapa bukunya pada berantakan semua? Tadi pas Kayla mau ambil buku yang di atas, tapi aku nggak sengaja jatuhin. Emang kamu mau ambil buku yang mana sih? Ini udah diambil sama Tante Pri. Tante Peri. Siapa Tante Peri? Aku dipanggil Tante Peri sama Kayla. Aku baru tahu panggilan kamu Tante Peri. Soalnya Tante Pri baik sama aku, Om. Oh gitu. Ya emang cocok sih namanya, Tante Peri. Soalnya Tante Peri emang baik. Tante Peri. Awas kamu, lihat aja nanti. Tante Peri, ini beres-beresin dulu ya. Udah aku bantuin. Kayla, papa udah pulang. Kayla. Kemana ya Kayla sama Yasmin? Kayla. Yasmin, kamu dengerin aku. Untung aja yang mergokin kamu tuh aku. Coba kalau Alisa atau Mama, itu bisa beda ceritanya. Iya, maaf. Kenapa Yasmin ada di ruang kerja papa ya? Bisa-bisa dia nemuin sesuatu tentang Om Yoga. Ayolah kita mainnya di luar aja ya. Ya, Om Romeo. Romeo. Ngapain lu di sini? Papa udah pulang. Udah sayang. Kok kamu di ruang kerjanya Opa bukannya harusnya main di kamar kamu aja? Kayla nyari buku cerita yang baru. Kan yang di kamar udah lama. Bapak jangan marah ya. Enggak kok sayang, papa nggak marah. Sini peluk. Sia-sia. Aku minta Yasmin untuk nemenin Kayla kalau ada Romeo di sini juga. Yaudah kalau gitu Pak Rangga, Bapak kan juga udah pulang, ini juga udah malam. Saya pamit pulang ya. Ya. Makasih ya Yasmin, kamu udah nganterin Kayla pulang dan udah ngajak dia main. Sama-sama Pak. Tante Pri, kapan-kapan kita main lagi ya. Iya sayang, kapan-kapan kita main lagi ya. Biar aku anterin kamu pulang ya, Yasmin. Biar gue aja yang nganterin Yasmin pulang, soalnya gue udah ngerepotin dia. Mas Rangga mendingan nemenin kalian tidur aja, ini udah malam. Kasihan dia udah ngantuk. Bukannya lo harus jagain papa ya?
Takutnya papa kenapa-napa, dia butuh obat atau gimana? Papa udah tidur. Dan gue udah ngasih obat ke papa. Jadi sekarang gue bisa tinggal sebentar. Gue mau anterin Yasmin dulu. Mendingan saya pulang sendiri aja. Yasmin jangan. Papa di rumah aja, Pak. Nemenin Kayla tidur. Kayla pintar ya. Biar Om Romeo ya yang anterin Tante Peri pulang. Oke, Om Romeo. Jagain Tante Peri ya. Pasti dong sayang. Tante Peri pasti bakalan aman sampai ke rumah dan gak bakalan lecet kalau sama Om Romeo. Oke? Kamu tidur ya? Ya udah kalau gitu. Pak, saya permisi ya. Oke lah, sampai ketemu lagi. Dadah Tante Peri. Yasmin, lain kali kamu jangan masuk lagi ke ruang kerja papa ya. Walaupun kamu diajak sama Kayla. Kalau papa, mama, atau Mas Rangga mergokin kamu, ataupun Alisa, itu nanti bisa panjang ceritanya. Kamu pasti bakalan dicecer banyak pertanyaan. Iya dong, maaf ya aku nggak mikir panjang. Ya, tapi untung aja ada Kayla. Jadi tadi Mas Rangga nggak begitu curiga sama kamu. Tadi aku pikir ya ini kesempatan buat aku cari tahu soal Pak Bas sih, Dok. Maksudnya? Papaku kenapa, Yasmin? Itu karena aku dengar dari HRD bilang sebut Bapak. Baik Bapak, saya sudah periksa seluruh file kartu keluarga dan akte kelahiran yang diserahkan seluruh karyawan. Tapi sayangnya tidak ada satupun karyawan yang orang tuanya bernama Ratih dan Yoga, Pak. Baik Bapak, sama-sama. Sebentar ya, Yasmin. Jadi maksud kamu sebutan bapak itu papa aku? Ya aku curiga sih begitu, tapi masalahnya pas aku cari tahu di ruangannya Pak Baskara aku nggak nemuin apa-apa. Yasmin lagi nyari sosok yang dipanggil bapak itu. Tapi siapa dia sebenarnya? Berarti benar ada petinggi Cakradinata yang sedang mencari jejak keberadaan Tante Rati dan anaknya. Petinggi itu pasti orang yang sama dengan orang yang menyuruh Pak Heru untuk menghabisi ayahnya Yasmin. Dok, kamu kenapa diam? Entahlah. Aku juga nggak tahu Yasmin. Aku nggak berani ngebayangin kalau emang papa ngelakuin itu. Yang aku tahu selama itu papa tuh orang yang penyayang. Ya aku tahu papa itu orangnya sedikit keras, tapi sebenarnya dia tuh penyayang, Yasmin. Aku juga masih menduga-duga sih, soalnya HRD kan cuma bilangnya Bapak, dan aku nggak tahu Bapak itu siapa. Iya, tapi kan sebutan bapak itu bisa berarti siapapun kan. Iya, maaf ya Dok kalau misalkan aku buat kamu jadi berpikir Pak Baskara pelakunya. Karena aku juga masih belum menemukan bukti. Kamu jangan ngomong gitu, Yasmin. Kita kan udah komitmen dari awal. Kita bakal mengungkap kasus ini bersama-sama.